bisnis, tapi bangun subuh masih kesiangan. Kak, kalau mau cari suami, cari yang bangun subuhnya agak kesiangan. Nanti bilang sama dia, bagaimana membangun rumah tangga bersamaku, bangun subuh aja kamu masih kesiangan. Sholat duha pakai kunut. Apa? Sholat duha pakai kunut. Ada yang mau pakai kunut boy? Aku bukan sholat duha, aku sholat subuh. Sholat subuh itu sholat subuh dengan saking pengen ngelap dimatikan lampu tutup gorden biar terasa subuh. Saya pesan sama Pak Tua, kita punya kampanye 2018 ini, ya kan? Ini udah sering datang jauh-jauh dari Medan, dari para alim, tokoh masyarakat. Nah, sempat saya sebutkan satu-satu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semuanya. Yang jelas saya anggap semua kita ini adalah calon-calon penghuni surga insyaallah. Kita punya kampanye tahun ini 2018, insyaallah kita akan go nasional dan dengan izin Allah juga sudah nasional. Kampanye ini 2018 ini adalah ayo bangun subuh. Apa? Ya, jadi mimpinya tidak jauh-jauh, mimpinya tidak muluk-muluk. Kita gerakkan dan ramaikan sholat subuh. Karena teriak pun kita, pegang mandau kita, pegang parang pun kita, pegang pistol pun kita. Kalau sholat subuhnya masih tiga soft, imamnya, ya kan, muadzinnya sama masjid satu, itu maksudnya 3 soft. Kalau kayak gitu gaya kita dikasih nyingos ya, ditolak pun ada, takut. Nah, saya punya kawan dulu waktu saya kuliah S2 di Kuala Lumpur Malaysia, saya punya kawan orang Palestina. Dan ini cerita langsung dari mereka. Mereka bilang, kami ini di Palestina untuk sholat ke masjid itu nyaman tarawihnya. Lagi kalau ke masjid langsung lewati kawat berduri, ketahuan sama tentara Israel ditembak, langsung ditembak. Pulang ke masjid bisa mati. Kita bertaburan masjidnya, tapi yang datang sepi sekali. Selama sholat subuhnya belum seperti sholat Jumat, maka mereka tidak akan pernah takut seperti itu. Siapa kira-kira yang boleh diramaikan sholat? Nah, didengar ya. Besok subuh berdiri di Masjid Bang Hamzah satu, ketua KPMD. Nah, kalau yang tadi ngasih sambutan absen langsung. Kalau tak datang kasih surat peringatan. Besok surat peringatan. Yang ketiga pecat langsung itu. Sudah tinggal di Papua ya. Setinggal di Bogor. Siapa kira-kira? Jadi bangun desa dengan cara bangun subuh. Dan selesai materi ini. Ada ya? Enggak? Belum. Saya cuma menyampaikan itu sebenarnya. Saya mau anak muda di semangat luar biasa. Bapak-bapak ini dalam sederhanakan sudah punya karya, sudah punya peluang. Abang-abang kita semuanya ini hebat ya, dari generasi anak muda, abang-abang mudanya, ya generasi tua semuanya, dari anggota dewan, kemudian dari kepala desa dan lain-lain, para alim ulama datang semuanya. Malam hari ini kita resolusi malam resolusi satu resolusi kita malam hari ini apa? Sholat subuh berjamaah di masjid. Turki itu negara yang sangat miskin, pemimpin-pemimpinnya korup, jalannya jelek-jelek, macet, cuma 1 kilometer macetnya sampai 2 jam, 3 jam. Dengan izin Allah, semenjak pemerintahan Erdogan, Turki berubah menjadi negara destinasi terbanyak, wisata terbanyak sedunia. Tidak punya utang, bisa bikin helikopter sendiri, bisa bikin tak orang di Erdogan. Karena Turki itu menghubungkan Asia dengan Eropa, dibikinnya kereta api di bawah laut, saking kaya. Teman-teman tahu apa yang bikin Turki makin? Erdogan memerintahkan satu saja, semua rakyatnya disuruh sholat subuh berjamaah di masjid. Pak Ketua, kalau Erdogan yang nyuruh rakyatnya, aku punya kesempatan. Saya sering bilang sama wali kota, bupati, kepala desa, siapa
antum tuh bisa masuk surga pakai pulpen. Kalau saya tak punya, saya tulis kepada seluruh warga Sungai Dalam, pergi sholat subuh. Orang nengok, kamu siapa? Tapi kalau Bang Andi yang tanda tangan, bikin deklarasi, tulis kepada seluruh warga Muslim yang saya cintai, saya pengen kita berkumpul semuanya bukan cuma di kubur, tapi juga nanti bersama baginda Rasulullah SAW. Salah satu ciri-ciri, tulis dari hati, salah satu ciri-ciri tanda-tanda umat yang bisa berkumpul dengan Rasulullah adalah seseorang yang hatinya terbawa dengan masjid. Yuk sama-sama yuk, saya mengajak semua warga Punggoro untuk sholat berjamaah. Saya akan memulai dari diri saya. Kalau jadi pengorbanan dan salam yang keluar bukan hanya orang-orang alim, orang soleh, ya kan, minyak bumi, emas, punya Allah semua, ya kan, langsung jadi Darussalam seperti Brunei. Brunei itu kecil, tapi minyak buminya tak habis-habis kan, penduduknya soleh-soleh. Mau nggak Punggoro diciptakan? Mana yang bisa ngalahkan langsung Punggoro? Betul nggak? Punggoro dengan budaya balai, yang itu ada. Penduduknya kayak gini aja sudah kayak gitu Allah kasih nikmat. Tak terbayang kalau dari kecil-kecil soleh-soleh pemuda ini bangkit. Saya doakan KPMD ini maju jadi inspirasi se-Indonesia. Tak kita ini lagi di Bogor, nanti ikut saya roadshow di Indonesia. Nah, saya bilang tadi, saya semua ketum itu masih bikin reklamnya, main judi, BPS. Aku masih mau duduk begini, Masya Allah, maju, terwujud insya Allah Punggoro. Sip? Jadi resolusi tahun ini apa? Abang-abangnya besok turun lah, ayo kita. Jadi jangan mimpi bisa bangunkan hebat, bangun rumah tangga hebat, bangun hebat. Bangun apa? Bangun subuh. Saya dulu punya hutang, punya masalah, terpuruk, nama jelek, dihina orang, dicaci maki, difitnah, macam-macam orang ngomongkan. Jadi kalau dulu tak ada yang mendekat, sekarang Masya Allah sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit sini ke pintu bisa setengah jam kali, baru jalan sebentar apa banyak foto, sebentar banyak foto, sudah tak habis-habis. Kalau ingat episode 2010, 2011 jauh sekali. Apa rahasia salah satunya yang saya perbaiki dalam diri saya? Yang pertama kali saya perbaiki dalam diri saya adalah soal subuhnya. Sip? Oke, besok bangun subuh. Jadi KPMD itu komunitas pemuda membangun desa. Sebelum bangun desa, KPMD komunitas pemuda membangun subuh. Hidupkan subuh, gerakan anak-anak muda ini. Sahur, dibuat suasana kayak Ramadan. Nanti Allah akan buka pintu rezeki. Ikannya subur-subur, atau langsatnya bagus-bagus. Ya kan, anak-anak mudanya soleh-soleha. Sekolah sampai ke Perancis, sampai ke Amerika, sampai ke luar negeri, taklukkan semua. Budak mana tuh? Budak Punggoro. Ayo kita sama-sama kita. Bismillah. Saya percaya dan yakin orang-orang tua pasti juga support. Orang tua support aja kira-kira. Bapak support. Ayo ramai-ramai. Besok semua penuh lah anak kita insya Allah ya. 2018 ini komunitas pemuda bangun desa. Sebelum bangun desa, bangun apa dulu? Nah, saya rasa itu yang disampaikan dari poin pentingnya. Nanti ada beberapa materi yang mungkin akan saya skip karena saya tahu dari pagi hari ini. Ini materinya panjang sekali sampai jam 3 subuh nanti. Siap nggak? Saya kalau nanya itu sama orang Bogor, malu soal saya. Karena orang Bogor memang jago. Karena hari itu acara apa yang saya minta usul Quran. Belum tausiah saya bilang. Bila tausiah itu jam berapa? Jam 12:30. Saya udah tidur berapa kali dari jam itu. Orang Bogor masih segar-segar semuanya. Jadi kalau karena orang Bogor tak kalah saya. Salah nangkap. Oke ya. Nah ini saya bawa langsung direktur Gerak Hikmat Beras, Bang Lutfi. Bang Lutfi ini anak muda yang tidak saya kenal, baru ketemu pertama kali. Teman-teman, Gerakan Hikmat Beras ini dimulai dari garasi. Dimulai dari mana?
sungai dalam, di dalam gang, tepi jalan, siap pesangke, ya kan? Kemudian kita naik menuju ke warung kopi Tok Haji. Warung kopi Tok Hajinya bubar, bangkrut, alhamdulillah dengan izin Allah, tinggal Tok Haji. Dan bangkrut masih manggil saya sampai sekarang Tok Haji. Alhamdulillah dengan izin Allah teman-teman, gerakan infak beras yang kita rintis itu di awal di garasi dengan Bang Lutfi dan Bang Fras juga Bang Awal di awal itu tidak pernah berpikir macam-macam. Dengan izin Allah itu sesuai tagline dari Kalbar menyapa Indonesia. Mimpi apa kalau selama ini orang Jakarta datang ke Pontianak, orang Jakarta datang ke Pontianak, orang Bandung datang ke Pontianak, sekarang gantian orang Pontianak kirim-kirim ke Jakarta. Tidak menutup kemungkinan 10 tahun akan datang, 5 tahun, 2 tahun, setahun akan datang anak-anak Unggur yang menyapa Indonesia. Nah, ini sebuah program. Pernah dengar namanya Celine Dion? Artis Celine Dion tahu? Pernah tahu? Kenal? Kenalan di mana? Artis Celine Dion itu tak pernah masuk Indonesia. Sekali-sekali masuk Indonesia akan konser di sini. Dan di mana tempat konsernya? Di SICC namanya, Sentul International Convention Center. Ada tahu biaya sewa tempatnya? Ini berapa sewanya? Oh, gratis. Nah, SICC itu sebuah gedung dengan kapasitas 13.000 orang di daerah Sentul Bogor. Biaya sewanya 2 hari 1,4 miliar. 1,4 miliar. Itu dipakai, kalau dipakai untuk beli langsat sama beli durian, berenang satu kubur gitu. Nah teman-teman, dengan izin Allah sebuah gerakan kecil yang namanya gerakan infak beras itu Allah izinkan untuk sampai ke Indonesia. Bisa seperti ini, kita mengadakan acara di Bogor dan itu dihadiri oleh 5.000 anak yatim dan duafa. Siapa yang gerakan? Anak Pontianak. Siapa yang turunnya? Ini Pak Lutfi ketuanya. Saya sengaja tunjukkan video ini di awal untuk kasih tahu adik-adik, kita badan boleh di Pontianak, badan boleh di Bogor, intinya harus Indonesia. Bermodal yatim berdatangan. Waktu itu optimis dan yakin cuma modal satu, kami punya Allah. Tak punya duit untuk mulai acara itu. Mengumpulkan 5.000 dari mana, siapa yang didatangkan, siapa yang ditelepon, bagaimana itu dengan izin Allah. Berapa total kumpul? Ya, 3 miliar dalam waktu 2 minggu. Siapa yang hebat? Nah, jadi antum adik-adik jangan tanggung-tanggung. Kampungnya tinggal di Bogor, kakinya tinggal di Bogor, otaknya langsung bilang Bismillah dan izin Allah. Kita selesaikan Kalimantan Barat, selesaikan Indonesia, selesaikan dunia. Kenapa? Semua punya Allah. Al-Fatihah yang antum baca di Bogor sama dengan Al-Fatihah yang ada di Amerika. Al-Fatihah di sini dengan di Amerika sama? Sama kan? Bacaan Fatihahnya juga begitu juga ya? Adanya sama nggak di sini di Bogor dengan di Australia? Sama nggak adanya? Sama. Berarti Tuhan kita sama, Allah kita sama, Nabi kita sama, kitab sucinya sama. Antum kalau pegang itu Quran, pegang itu ayat Allah, pegang itu bersama-sama Allah, tidak pernah takut hidup di mana. Sip, anak muda? Tak usah takut. Tapi tadi saya bilang fondasi yang paling terdasar KPMD, komunitas pemuda bangun desa. Sebelum bangun desa, suhu six pack, badan berotot, mangkat beban 20 kilo, angkat lupa mantu dan bisa. Sip. Jadi nanti kalau cari suami bilang apa? Kalau suhunya berapa bang? Jangan kita menentukan nggak sama saya. Suami jangan nanya akhirnya. Kau mau sebelum berapa? Sama juga. Baik teman-teman, itu sekadar pembukaan ya. Muka ini hari ini hebat ini bermanfaat. Saya agak skip cepat gitu ya. Jadi manusia harus punya mimpi, harus punya apa? Harus punya visi. Hidup yang hebat itu adalah hidup yang bermanfaat. Kalau kita
hidup cuma sekedar hidup, yang penting aku bisa makan. Coba bilang, coba, yang penting aku bisa makan, yang penting aku punya rumah, yang penting punya anak istri. Oke, ulang, yang penting aku bisa makan, yang penting punya rumah, yang penting punya anak istri. Ya, cukup dari aku. Nah, coba. Sorry, ada binatang. Binatang itu punya tanduk, warnanya coklat. Tahu? Oke, sekarang pertanyaannya, sapi itu makan enggak? Sapi itu minum enggak? Namanya apa? Kandang. Sapi itu punya anak istri enggak? Jadi kalau ada manusia, prinsip hidupnya yang penting bisa makan, bisa punya rumah, bisa punya anak istri. Sama dengan? Saya ngomong ya, Pak Ketua, bukan saya ngomong, mereka yang galak. Kalau ada manusia yang penting bisa makan, bisa punya rumah, bisa punya anak istri, namanya? Sapi cuma bisa selfie, sapi cuma pakai handphone. Maka malam ini saya mau ngajak makan. Dari tadi di Muzalah, Maghrib, Isya, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Paling nggak bakar, dan ayo bergerak. Jangan pikirkan aku ini budak kubur, saya juga sama dulu budak sungai dalam. Dekat kalau ayamnya mau, kau nyapa ya? Pakai kawat, saya komennya. Kalau ngejar lain tak dapat saya, karena saya bawa bambu panjang, ujungnya saya kasih kawat. Kalau ngejar lain pasti saya dapat. Tak pernah ini, belum lagi ngetai ini, udah sudah ngetai. Jangan tak tahu ya, tahu ngetai mana? Kerja saya dulu pakai mandel, main cempak mandel. Wah, masa kecil saya sangat bahagia dulu. Kena kuncian pintu sama mama. Jam 6 dari rumah saya sudah ke Gapai 5 ke berenang, rasa main polo air gitu lah. Naik ke rumah lah, tidak gitu sama mama. Kau usah naik sekalian. Alhamdulillah punya makci yang baik, numpang rumah makci. Alhamdulillah. Jadi kalau bicara main, masa kecil saya sangat bahagia dulu. Ya kan? Cuma itulah, belum sampai seperti itu. Nanti minggu-minggu dan kita akan berhasil. Saya doakan menjadi orang sukses. Ya, jadi hidup hebat ini mau jadi sapi. Beda. Malam ini saya kasih ada poin-poinnya, mudah-mudahan bisa direkam. Nggak bisa ngambil semuanya, ambil beberapa poin penting. Tak ingat sama sekali, ingat subuhnya. Sip? Oke. Teman-teman, hidup hebat, hidup yang bermanfaat. Siapa yang mau punya hidup yang kayak gini? Tenang, bahagia, penuh berkah. Rezekinya tak apa-apa banyak, yang penting halal. Coba bilang, nggak apa-apa banyak. Daripada sedikit tapi haram, mau yang mana? 2018, ayo semuanya, resolusi pemuda 2018, cari rezeki yang apa banyak, yang penting halal, daripada sedikit tapi haram. Pilih yang mana? Banyak halal, sedikit haram. Resolusi pemuda malam ini harus ada rezeki yang banyak dan halal. Supaya apa? Supaya bisa nolong orang lain. Perut kita cuma sepiring, tapi pengen kita bisa ngasih makan orang. Gerakan 14 yang dipimpin oleh Pak Lutfi dengan izin Allah di Pontianak dan sekitarnya saja sudah ada kurang lebih 2.000 ya Pak Lutfi. 2.000 anak yatim dan hafal Quran. Perut kita cuma sebiji, tapi kita pengen ngasih makan 2.000 anak. Mimpi saya dulu saya sebut kepada Ka'bah, tolong aminkan bantu. Mimpi saya kemarin itu tahun ini kemarin waktu umroh saya bilang, ya Allah izinkanlah nanti 10 juta rakyat dan menghafal Quran bisa terwujud dalam program ini. Itu mimpi baru yang mungkin dalam waktu dekat saya yakin dan sangat yakin Allah wujudkan. Kemarin itu sudah sampai ke Palestina ngasih bantuannya, Pontianak ngasih bantuan sampai ke Palestina. Dan mimpinya satu dunia bisa kita kasih dengan Allah. Siapa gerakan yang ada ini? Jadi mimpinya jangan tak apalah sedikit, yang penting halal. Itu egois, cuma ngisi perut seorang.
Kalau punya rezeki jangan cuma mengumrohkan diri sendiri, mengumrohkan orang lain, sekam pun mendapatkan umroh.